Salah satu karakter dari stable multivibrator pada IC NE555 adalah pengaturan duty cycle pada square wave oscillation-nya. Jadi proses charging, kemudian discharging, cap, ya. Dengan timing yang diatur dapat menentukan proporsi on dan off pada square wave oscillation. Ini adalah timing on dengan duty cycle di sini sekitar 12%. Ini on-nya lebih kecil, lebih sedikit ya. Yang ini off-nya lebih lama. Ini duty cycle yang tertera sekitar 12,9%, seputaran itu. Kemudian dalam posisi on yang lebih lama maksimal itu bisa sampai 98%, ya, dengan komposisi seperti ini di layar. Nah, ini driving current-nya cukup maksimal pada posisi seperti ini. Nah, ini dalam kondisi 50% ya. Lantas apa yang bisa kita manfaatkan dari pengaturan duty cycle ini? Kita bisa menjadikan fungsinya sebagai speed controller pada motor DC. Di sini saya gunakan DC fan 5 volt ya sebagai dummy. Nah, ini kita bisa atur kecepatannya. Kenapa tidak langsung saja menggunakan potentiometer? Langsung menggunakan potentiometer itu berarti akan mengakibatkan adanya disipasi daya. Ada disipasi daya karena proses resistansi dari potentiometer, sehingga akan ada arus yang terbuang cukup banyak ya. Dan itu kurang efisien jika pengoperasiannya menggunakan baterai. Untuk menyusun skematik cara kerjanya, di sini saya memulai dari alur charge kapasitornya melalui resistor 1K, kemudian masuk lewat dioda untuk membatasi bahwa ini adalah jalur khusus charging. Kemudian untuk jalur dischargingnya, ini juga kita pisahkan jalurnya melalui dioda. Kemudian di situ ada potensiometer yang meregulasi komposisi keduanya antara charge dan discharge. Hasilnya nanti ada pada rasio duty cycle-nya. Nah, ini jalur discharge-nya kembali ke kaki 7. Pada jalur output, nah ini kita masukkan motor ya, tapi sebelumnya kita tambahkan resistor yang dihubungkan ke transistor melalui kaki basis. Kemudian kaki kolektor dari transistor terhubung dengan motor secara seri. Kita tambahkan pula dioda flyback ya, untuk mencegah overshoot yang bisa merusak transistor ketika dia dalam keadaan off. Fungsi dari dioda flyback ini sangat penting ya, terutama untuk pengoperasian motor atau induktor yang kita operasikan menggunakan gelombang square wave, terutama pada saat off ya. Nah, ini kalau transistor dalam keadaan off, maka DC motor akan mengalirkan arus karena magnetic flux-nya itu kolaps. Nah, dia akan terjadi penumpukan voltase yang cukup tinggi di sini, terjadi overshoot. Untuk mencegah itu maka arus harus kita putar kembali. Ya, kita putar kembali menggunakan dioda flyback. Seperti yang kita pasang pada skema. Nilai pada masing-masing komponen seperti ini. Pada transistor saya menggunakan S9013 ya, karena dari datasheet ini mampu menghandle current hingga 500
miliampere. Opsional bisa menggunakan transistor yang jenis lain juga asalkan operating DC maksimumnya sesuai. Baik, ini komposisi komponen yang sudah terpasang ya. Jadi sesuai skematiknya nanti tinggal diikuti aja posisi skematiknya, posisi di komponen di skematik ya. Ini transistornya terhubung. Nah ini DC motor plus minusnya terhubung di sini ya. Jadi antara plus dan minus ini ada dioda. Dan yang pertama ini dari VCC. Di VCC nanti dia masuk ke motor ya, ke DC fan-nya. Kemudian negatifnya dari DC fan nanti dia kembali ke sini. Nah, fungsi dari transistornya adalah nanti membuka jalur supaya negatif dari DC motor dia nanti terhubung ke ground. Nah, fungsi flyback diode ini ketika transistor dalam keadaan off ya, square wave-nya lagi turun gini, pasti kan setiap DC motor yang menggunakan kumparan ya dia sifatnya akan sama dengan induktor. Di mana induktor ketika arus terputus, magnetic flux yang sudah terkumpul di induktor ya, dia akan kolaps. Nah, kolapsnya dia menimbulkan arus dan akan ada penumpukan di sini. Nah, ini kalau arus ini tidak dialirkan kembali di flyback ya, dia akan terus mendorong ke transistor ini dan bisa menyebabkan transistor ini rusak. Terutama kalau DC motor yang ampere, menilai ampere dan voltasenya besar ya, yang torsinya yang gede-gede itu. Nah, kalau nanti mau menggunakan DC motor yang besar yang penggunaan konsumsinya sampai 12 volt dan ampernya tinggi, maka transistor ini bisa kita ubah, kita ganti dengan MOSFET. Biasanya kalau memang mau menggunakan MOSFET itu ada IRF Z44 kalau nggak salah. Nah, itu familiar untuk digunakan sebagai speed controller. DC fan-nya, nah ini dalam posisi dia duty cycle-nya sekitar 50 ya, 50%. Ini kalau misalnya saya putar, nah, dia dalam keadaan duty cycle yang 12% on-nya. Terus kemudian saya putar lagi. Nah, ini dalam keadaan pelan. Ini kalau saya putar full ke 96 maka dia full power ya. Jadi harusnya maksimal. Ini kalau kita lihat di nilai ampernya, teman-teman bisa lihat di osiloskop ini. Nah, ini ya. Dia 116 miliampere ya. Nah, jadi kalau kita putar kita jatuhkan lagi duty cycle-nya, ampernya turun ya. Jadi kita bermain di nilai ampernya ya, yang kita buat rendah itu. Jadi di kisaran nilai ampere 54 miliampere ya, speednya setengahnya biasanya. Nah, ini yang bisa kita regulasi ya dari speed controller ini. Oke, seperti itu cara kerjanya. Kemudian ini sebenarnya pengoperasiannya tidak hanya untuk ini ya, tidak hanya untuk motor saja, tapi juga ini juga bisa untuk meregulasi LED dimmer ya. Jadi kalau kita menggunakan LED sebagai pencahayaan yang poweringnya menggunakan baterai ya,
konfigurasi seperti ini kita butuhkan untuk mengatur dimmernya. Ya, karena itu tadi efisiensi yang kita butuhkan ya. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Semoga bisa menjadi bahan-bahan untuk eksperimen mengoprek elektronika. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.